Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Real Channel. Ini masih jam 5 pagi ya guys, habis subuhan. Oke guys, kalian sehat semua kan? Aku gak bisa bicara kencang ya, karena orang rumah masih pada tidur. Jadi aku mau menjelaskan proses perceraian yang pernah suamiku lakukan terhadap mantan istrinya. Bukan mantan sih, istri pertamanya gitu. Jadi gini guys, aku pertama kali ketemu sama suamiku itu, aku kebetulan waktu itu naik Grabnya dia gitu di Batam. Ya, aku habis ketemu dengan salah satu ketua DPRD temanku, yang waktu itu kebetulan ada rakernas di Batam. Jadi di daerah Windsor waktu itu. Aku naik taksi dia untuk diantarkan ke Kepri gitu. Karena aku mau ketemu sama teman aku yang kebetulan punya cottage di Nongsa. Aku mau tidur di sana. Ya, Windsor ke Kepri itu cuma 10 menitan guys. Jadi ketika aku masuk mobil dia, aku duduk di belakang, itu aku sudah kayak layaknya penumpang yang lain gitu. Yang kulihat hanya HP, aku dengerin musik, aku main game gitu. Jadi aku nggak perhatiin mukanya seperti apa, orangnya seperti apa yang nyetirin aku gitu. Ya, sampai di Kepri Mall, waktu aku mau turun, dia tanya gini, boleh nggak minta nomor HP-nya? Terus aku tanya dia kan, buat apa ya Pak, aku bilang gitu. Terus dia bilang katanya, ya mana tahu ibu perlu jalan-jalan di Batam, saya siap mengantarkan, bilangnya gitu. Oh, dia mau nawarin Grabnya dalam hati aku. Terus aku bilang gini kan, aku nggak terbiasa ngasih nomor HP aku kepada orang yang baru ku kenal. Kalau bapak mau, bapak kasih aja nomor telepon bapak atau kartu nama biar saya simpan. Jadi kalau saya butuh saya bisa kontak gitu kan. Nah, terus akhirnya dikasih aku kartu nama, terus aku keluar dari taksinya, udah bayar, udah kasih tip, terus aku jalan ke arah teman aku nggak tahu kalau dia masih di situ, karena aku baru tahu kalau dia masih nungguin aku di situ, kayak terkesima sama aku gitu guys. Untuk pertama kalinya itu adalah saat setelah udah nikah, dia yang ngomong sama aku. Pada saat itu aku bengong aja di situ gitu, pokoknya dalam hati aku bilang, aku pasti bisa dapatin kamu, kata suamiku gitu. Jadi dia ngeliatin aku sampai aku ketemu dengan teman aku di Kepri Mall itu. Jadi dia itu ceritanya udah fall in love lah for the first time gitu. Nah terus udah gitu, udah aku nggak pernah kontak tuh guys. Aku juga simpan kartu namanya entah di mana gitu. Udah lama 2-3 bulanan gitu. Terus tiba-tiba satu hari aku nemuin kartu namanya dia gitu. Terus aku ingat, oh ya ini bapak ini yang dulu pernah ngasih di Batam gitu kan. Nah terus kebetulan waktu itu aku kan masih kerja di Singapura, kantor aku ada di Red Hill ya. Jadi setiap bulan memang aku tuh selalu turun ke Batam untuk pergi massage spa di Marta Tilar. Jadi karena ketemu sama kartu nama itu, aku berpikir kebetulan ada teman aku di Batam, jadi aku mau jalan-jalan sama dia gitu. Mau jalan-jalan sama teman aku. Aku WeChat ya, bukan telepon, aku WeChat bapak itu, aku pesen mobil gitu buat jalan-jalan aku sama teman aku. Rupanya dia bilang, aku udah lama nunggu mbaknya WA ke aku, kok nggak WA gitu. Terus aku bilang, emang keharusannya? Aku waktu itu malah bilangnya gitu. Jadi aku memang orangnya nggak pandai basa-basi guys. Aku orangnya saklek aja gitu. Enggak sih, tapi biasanya kan orang langsung langsung simpen nomor telepon, terus langsung hubungi, dia bilang gitu kan. Oh, aku bukan biasanya sih Pak, aku luar biasa, aku bilang gitu. Nah terus sejak aku hubungi dia bilang katanya oke, mau diantar hari weekend ke jalan-jalan gitu kan. Nah udahlah sampai akhirnya datang waktunya, dia jemput aku, dianterin aku ke rumah teman aku, terus jalan-jalan, pokoknya ya aku booking lah gitu. Udah selesai kan ya, udah selesai satu harian itu. Terus ya aku bayar, udah nggak ada perasaan yang gimana gimana, itu belum ada guys. Nah ternyata setelah dari pertemuan itu dia rajin tuh WeChat aku, nanya gitu, statusku apa, pacarku orang mana. Terus
dia cerita sendiri tuh kalau dia itu udah selama 2 tahun cerai sama istrinya, nggak tinggal bareng dengan istrinya, anaknya cowok dan cewek gitu kan. Jadi dia bilang katanya udah separated lah gitu, udah nggak bersama, tinggal satu rumah gitu. Terus dia lagi nyari istri, pokoknya yang ngerti dia, yang bisa terima keadaan dia, anaknya, istilahnya duda lah gitu. Nah aku tuh diceritain gitu kan, ini maksudnya apa kan aku nggak paham ya. Nah tapi satu hal yang aku mau bilang di sini, sebenarnya aku juga nggak terlalu responsif, karena setiap kali dia WeChat aku, misalkan pagi WeChat gitu ya, aku bisa balasnya itu besok atau lusa gitu. Terus udah gitu kalau dia WeChat aku nggak pernah balas langsung, itu nggak pernah guys. Jadi aku pasti balasnya nanti malam atau besoknya atau lusa gitu. Jadi dia itu gregetan, kata dia penasaran karena aku orangnya cuek dan aku tuh orangnya apa yang beda sama yang lain gitu. Kalau yang lain mungkin perempuan-perempuan kalau udah di WeChat sama dia itu mungkin udah klepek-klepek, apalagi udah dirayu kan, karena dia seneng rayu orang gitu. Jadi aku tuh nggak begitu, makanya dia penasaran sama aku. Terus dia tuh mencoba tuh, mulai dari gitu dia mencoba, Kak ayo kamu ke Batam lagi, nanti aku ajak jalan-jalan gitu. Kapan mau ke Batam lagi, info aku, nanti dijemput, diajak jalan-jalan gratis, kata dia gitu. Tapi dia mobilnya aku disuruh bayar bensinnya, istilahnya gitu kan. Terus makan dia bisa traktir, kalau makan pinggir jalan mah, kata dia gitu. Jadi dari omongan itu kan aku merasa terharu ya. Maksudnya gini, orang dibela-belain sampai segitunya mau ketemu aku, mau ngajak jalan-jalan aku gitu. Kayaknya aku merasa tersanjung pada saat itu gitu, jujur aja gitu. Karena dia nanya-nanya melulu, akunya juga apa namanya nggak nyaman ditanya-tanya terus gitu. Memang sih aku setiap bulan memang selalu pergi ke Batam gitu, karena aku mau massage, mau spa di Marta Tilar gitu kan. Terus udah gitu aku mengiyakan, suatu hari itu aku mengiyakan, ya udah deh kalau mau jalan-jalan besok aja minggu ini gitu. Nah dia seneng banget tuh, dia seneng banget, dia selalu bilang gini, aku nggak bisa tunggu lagi, pokoknya weekend ini tuh kayaknya rasanya lama banget nunggu-nunggu aku gitu. Dia pokoknya bener-bener yang udah nggak sabar ketemu aku gitu. Udah akhirnya tibalah itu kan hari dimana aku dan dia ketemu. Aku betul dijemput tuh di harbor, terus aku dibawa ke pulau, namanya Pulau Bira ya kalau nggak salah, apa gitu nah ya, nama pulaunya lupa aku. Itu jadi pulau privat gitu, jadi di situ tuh yang ada tuh cuma satu orang gitu, jadi nggak banyak orang di situ guys, tapi tempatnya bagus gitu, ada lautnya lepas, terus ada tempat duduk, ada ayunan, ada yang bambu rotan-rotan gitu kayak cafe gitu tempatnya. Jadi sepi, nggak ada orang gitu, jadi mau foto kayak mau teriak pun nggak apa-apa karena sepi, nggak ada orang gitu. Nah di situ tuh nyaman gitu, maksudnya banyak tanaman, adem, nggak panas gitu. Nah terus di situ tuh baru dia mulai tuh, dia bilang katanya dia dari pertama ketemu aku udah jatuh cinta, dia pengen apa namanya kenal lebih deket. Terus dia cerita tentang istrinya yang udah 2 tahun dia nggak serumah, tentang anaknya apa segala macam diceritain. Terus udah gitu dia pengen berkomitmen sama aku, gitu-gitulah pokoknya bahasanya. Hingga akhirnya dari pertemuan itu komunikasi menjadi lebih intens gitu. Yang tadinya aku balasnya besok lusa, begitu dia WeChat aku langsung balas, dia telepon atau video call aku mau terima gitu loh. Jadi aku ngerasa nggak memungkiri juga bahwa aku merasa aku pun melihat dia sebagai orang yang baik, sebagai orang yang sopan. Jadi aku menyambut gitu ya kan, kayaknya orangnya sungguh-sungguh ngomongnya, nggak pakai bohong gitu kan. Jadi aku tuh mau aja di telepon atau di video call tuh ya aku mau gitu, karena menurut aku nggak ada yang aneh pada diri dia pada saat itu gitu. Nah singkat cerita, dari sejak ketemu itu kurang lebih dari 3 bulan gitu ya. Terus tiba-tiba suatu hari dia bilang gini, ini nih nggak bener nih katanya, aku merem, aku melem, yang ku nampak adalah mukamu, yang kulihat adalah wajahmu, dia bilang gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa lagi hidup tanpa kamu, dia bilang. Kamu mau nggak nikah sama aku diajak nikah gitu guys, aku dipropose untuk will you marry me gitu kan. Nah kan aku kaget ya, terkaget-kaget, baru kenal 3 bulan udah ngajak nikah.
Tapi sisi lain dia bener juga, dia bilang katanya buat apa kita lama-lama pacaran kalau toh akhirnya hanya mendapatkan hal yang tak diinginkan. Kalau mau ya udah nikah aja ta'aruf gitu kan. Jadi karena dia ajakannya kupikir beneran dia udah bisa sama istrinya, ya aku menyambut itu dengan hal baik gitu kan. Aku juga mungkin ini kesalahan aku juga, aku nggak pernah cek gitu, maksudnya bener dia udah cerai atau belum, mana akte cerainya, atau siapa orang tuanya, siapa keluarganya gitu. Aku memang pada saat itu nggak cek, jadi aku total percaya aja apa yang dia bilang gitu. Aku kayak disirep gitu guys, jadi aku tuh kayak kayak apa ya, kayak dalam pengaruh dia yang iya aja, semua apa yang dia omong tuh iya aja. Dan aku tuh nggak nggak aku ada rasa penasaran, tapi rasa penasaran itu nggak tersampaikan gitu. Jadi kalau dia jelasin ya udah iya 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 oke gitu aja gitu. Nah tapi sisi lain otakku juga jalan gitu, zaman sekarang kan serba elektronik, KTP, jadi semua kan serba online. Jadi aku bilang sama dia, kok kamu ngajak nikah kayak gitu, emangnya kamu yakin kamu bisa melengkapi semua persyaratan surat-suratnya? Terus dia bilang sama aku, iya bisa dong, dia bilang gitu. Terus menurut dia udah minta izin sama orang tuanya mau nikah lagi sama aku gitu kan. Jadi terus udah gitu dia juga bilang sama aku dia akan buktikan kalau dia bisa ngurus semua surat-surat untuk izin numpang nikah di Jawa gitu kan. Terus ternyata dia nggak pepesan kosong guys, dia mewujudkan semua itu, dia menjadi nyata gitu, dan dia benar-benar ngurus semua surat-surat itu untuk nikah kami gitu. Jadi karena dia memang sungguh-sungguh melakukan itu, aku pun menyambut itu dengan apa namanya, dengan hal baik juga gitu. Jadi aku bilang oh ya berarti orang ini serius, berarti beneran nggak main-main gitu. Nah karena dia seperti itu ya udah ekspres kilat guys, dalam waktu 1 bulan itu, kurang dari 1 bulan persiapan pernikahan, hingga akhirnya kami menikah gitu loh. Nah setelah menikah itu dia bilang gini sama aku, dia bilang aku mau kerja di Jakarta aja, aku nggak mau di Batam lagi, aku mau hidup sama kamu, dia bilang gitu. Pokoknya di Batam aja, dibilangnya gitu kan. Jadi aku mau tinggal di Batam, kita cari kerja aja di Batam, aku mau tinggal di Jakarta, kita cari kerja aja di Jakarta gitu. Karena keinginannya kuat, akhirnya aku mengakomodir. Jadi aku teleponin sama teman-teman aku, kawan-kawan aku, kenalan aku, vendor, customer aku, semua ada nggak lowongan buat dia gitu. Ada beberapa, tapi yang maksudnya yang butuh urgent itu ada satu di general kontraktor gitu ya. Jadi akhirnya dia kerja di situ guys. Nah mulailah kami hidup menata masa depan itu di situ. Awal-awalnya dia kasih nafkah sama aku guys, biarpun nggak banyak gitu ya, karena gajiku sama dia jauh lebih tinggi aku kan. Tapi aku masih menghargai gitu, maksudnya oh dia masih menafkahi aku, dia bertanggung jawab sama aku gitu kan. Biarpun nilainya nggak seberapa, tapi aku benar-benar sangat senang karena aku ngerasain aku punya suami gitu. Tapi pada saat itu alasan dia uangnya untuk anak-anak sekolah, jadi dia sanggup ngasih aku segitu. Jadi aku nggak pernah masalahin, dari awal memang aku nggak pernah masalahin tentang ketidakmampuannya dia dalam persoalan uang gitu. Aku nggak pernah ngeributin gitu karena aku juga sayang tuh tulus sama dia gitu kan. Terus udah gitu, nah 6 bulan berjalan pernikahan, aku siang hari itu kayak disambar geledek gitu. Tiba-tiba aku dapat telepon dari seorang perempuan yang dia bilang katanya ini eh, dia ngakunya itu sebagai istri sahnya dia. Kaget dong guys, aku otomatis istri sahnya, aku bilang gitu. Bukannya udah cerai ya, aku bilang gitu. Cerai apaan katanya gitu. Nah di situ kebongkar semua pertamanya. Berarti ternyata dia belum pernah bercerai guys. Jadi dia itu hanya pisah doang selama 2 tahun itu, dan dia itu belum cerai secara resmi. Terus pertanyaan dong buat gue, kalau belum pisah secara resmi, nggak ada akte cerainya, berarti bagaimana dia bisa ngurus semua surat-surat untuk menikah kan? Karena aku kan sama dia nikahnya resmi gitu kan. Nggak ada kan surat nikah yang palsu kan, nggak ada gitu. Nah terus udah gitu aku nggak tahu gimana caranya dia ngurus semua itu, tapi sampai kita bisa nikah kan artinya berarti semua surat-suratnya kan valid ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah sejak sejak si istrinya itu nelfon ya, aku ya dimaki, dibilang pelakor lah, padahal aku bukan pelakor gitu. Aku juga datang ketika mereka udah tidak satu rumah, tidak berhubungan gitu kan. Jadi aku juga nggak tahu siapa perempuan itu, sebut aja lampir ya namanya. Terus udah gitu
Dia ngatain aku perempuan pinggir jalan lah, perempuan gatal lah, perebut suami orang lah. Terus dia bilang katanya aku tuh apa namanya menghancurkan rumah tangganya lah. Gak cuma dari lampernya yang teror aku, tapi anaknya juga kan, anaknya yang nomor 1 nomor 2 kan udah SMA dan SMP, jadi itu pun juga meneror aku gitu kan, ngepoin Facebook aku, ngatain di Facebook apa segala macam gitulah. Pokoknya itu hidupku bener-bener diikutin sama mereka gitu, dikepoin hidupku sama mereka, semua Facebook aku, Instagram aku, semua dikepoin sama dia, sama mereka itu. Nah terus udah gitu akhirnya aku kan berpikir kalau lebih baik aku batalkan pernikahan pada saat itu. Tapi suamiku bilang gini, aku nggak akan mundur ya, aku nggak akan gigi mundur, aku nggak akan etret, dia bilang gitu. Artinya dia mau maju terus, dia bilang gitu. Suamiku juga bilang awas jangan sesekali mengajukan surat cerai, dia bilang gitu, atau apalagi pembatalan pernikahan, dia bilang gitu. Nah karena suamiku membackup aku begitu, jadi aku melihatnya ya udah deh selesaiin dulu urusanmu gitu, aku nggak mau ikut campur gitu kan. Karena kan itu pelajaran lah buat aku, bahasanya lain kali harusnya aku cek dulu gitu kan, harus lihat dulu memang atau cerainya ada apa enggak kan gitu harusnya. Tapi kan sudah kejadian guys, aku berdasarkan rasa kepercayaanku aja ke dia, karena aku melihatnya dia orang baik, nggak neko-neko, nggak macem gitu kan. Tapi ternyata itu kan menjadi bumerang buat aku sendiri gitu. Nah karena nasi udah jadi bubur, dan aku juga kata ustazah aku dibilang katanya di Islam itu boleh suami menikah lebih dari satu, dan ketika dia mau menikah dia nggak perlu izin sama istrinya gitu, karena dia kan bisa menikah dengan siapa aja karena poligami dibolehkan gitu. Jadi tidak perlu persetujuan dari istri, dia bilang gitu. Sudah sabar-sabar aja, anggap aja itu ladang ibadah buat kamu untuk menuju surganya Allah gitu. Siapa yang gak pingin guys, coba aku dinasihatin begitu, pasti pingin dong gitu. Makanya aku memilih untuk mencoba bertahan. Tapi kan sisi lainnya ini nasi udah jadi bubur ya kan. Jadi bagaimana mau bikin bubur supaya enak, mau dibikin bubur Manado kah, bubur Cirebon kah, bubur ayam kah, pokoknya yang rasanya itu enak dinikmati, yang bisa bikin happy gitu bagaimana. Terus aku mulai memikirkan sejak itu gitu. Terus tapi teror itu kan terus-terusan dan tak pernah berhenti gitu. Jadi aku ngerasa nggak nyaman sebenarnya. Tapi pada saat itu suamiku masih pada tahapan dia menunjukkan keseriusannya bahwa orang yang dia sayangi itu aku. Dia peduli sama aku guys. Bahkan ketika aku sakit tuh aku diambilin obatnya, aku diminumin obat sama dia diambilin minum. Kalau aku sedih dia itu bertingkah yang bisa bikin aku ketawa. Dia selalu peluk aku, dia tidur itu nggak peluk aku guys, tidur tuh selalu dia peluk aku, seolah-olah tuh kayak jangan pergi ya gitu. Jadi seolah-olah tuh kalau setiap kali pergi tuh aku selalu dalam dekapan dia, aku selalu dalam pelukan dia. Kalau aku nggak mendekap dia atau nggak memeluk dia, dia pasti bilang kenapa nggak mau tidur sama ayah lagi anda gitu. Jadi di situ tuh aku ngerasa nyaman sama dia, aku bahagia, aku memiliki dia, biarpun cara yang ditempuh awalnya itu ternyata dia bohong sama aku gitu. Aku mencoba menerima kenyataan itu guys gitu. Dengan berjalannya waktu itu aku mencoba mencintai suami aku mencoba beribadah lebih baik, menyempurnakan ibadahnya. Aku melayani suamiku sebagaimana selayaknya seorang istri berkewajiban kepada suami gitu. Dan rasa cinta itu mulai makin tumbuh gitu. Suamiku pada saat itu juga sangat bertanggung jawab gitu. Cuman memang semenjak istrinya itu telepon, dia itu jadi kayak orang linglung gitu. Jadi dia bolak-balik pulang Jakarta Batam, Jakarta Batam. Karena setiap kali dia nggak pulang, istrinya itu bakal ngancam gitu, yang bakal ngeracun anaknya lah, yang bakal bunuh anaknya lah gitu. Pokoknya itu serba diancam. Jadi suamiku mungkin merasa nggak nyaman, dia dia tahu dia salah, tapi dia rasa sayang dia kepada anak-anaknya itu besar, sehingga dia itu tidak menghiraukan perasaannya gitu. Jadi kalau udah dikukertak sedikit sama lamper, dia langsung pulang gitu, jumpai anaknya, apalagi kalau dengar anaknya sakit dia langsung kabur gitu. Jadi selama itu ya udah pulang pergi aku udah berapa kali ya pulang pergi tuh, dia nggak punya duit, jadi aku selalu yang beliin tiket kan.
pulang pergi bolak-balik gitu, bolak-balik itu ya terus-terusan gitu. Nah, aku kan melihat hal itu tidak baik, tapi aku masih membiarkan karena aku pikir, oh dia masih sayang sama aku, ya udah deh, aku kasihan gitu, aku kasihan, oh dia butuh apa, dia perlu apa, aku bantu biarpun dia udah kerja, karena kan gaji dia nggak terlalu banyak, jadi masih kalah dengan aku. Jadi aku kalau dia minta aku selalu kasih, kalau dia butuh apa aku selalu kasih gitu. Nah, singkat cerita itu 1 tahun 2 tahun itu aku masih bahagia guys. Badai itu datang ketika pertama kali datang itu ketika dia kerja di Cilegon. Nah, di Cilegon dia punya rekan kerja ya kan, yang sama-sama playboy gitu. Jadi itu mulai nakal di situ. Tapi kenakalan dia itu jadi kenal si A, si B, si C, cewek-cewek itu banyak. Aku juga menemukan di HP dia itu foto-foto dia dengan perempuan lain yang lagi makan kayak, yang lagi ngedate kayak apa itu ada, tapi nggak sefrontal yang kejadian yang sekarang gitu. Jadi dia nggak berani yang melebihi batas melebihi batas kewajaran gitu, dia nggak berani. Jadi kalau aku udah ketahuan sama aku udah dia berhenti, udah ketahuan sama aku dia berhenti gitu. Kalau udah aku tahu kalau dia selingkuh gitu, dia udah menghentikan itu gitu. Cuman makin hari makin kesini aku perhatiin dia makin berani. Waktu itu dia bilang, contohnya ya, dia bilang sama aku, dia bilang katanya mau pergi mancing gitu, dia pamitnya ke Pulau Tidung guys. Coba bayangin di Pulau Tidung ada mancing apa coba, ya kan? Tapi dia bilangnya katanya mau mancing naik kapal gitu. Aku mikir kan, ke Pulau Tidung mancing nggak mungkin banget, yang ada lu pacaran kali di sana 2 hari 3 hari gitu kan, sama perempuan mana aku juga nggak tahu gitu kan. Jadi dia itu apa ya, udah mulai bohong gitu. Jadi dia lurusnya itu ya cuman di tahun pertama, tahun kedua aku rasa masih lurus gitu ya. Nah, kegilaannya itu mulai kambuh jadi si A, si B sampai si Z gitu. Terus aku udah mulai capek kan, gerah dengan itu, aku mulai nggak nyaman gitu. Jadi aku mulai mulai agak cuek sama dia gitu, mulai agak nggak perhatian gitu, mulai agak aku diamkan gitu. Nah dia mungkin berasa gitu, dia telepon aku nggak pernah ngangkat gitu, terus dia mungkin berasa gitu. Nah suatu hari di Oktober 2018 gitu, itu kala pertama kalinya dia pergi meninggalkan apartemenku tanpa kabar, tanpa berita. Sejak dia pergi dari situ, dia blok aku, jadi aku nggak bisa komunikasi sama sekali, nggak bisa komunikasi, nggak bisa nanya dia di mana, nggak bisa tahu kabarnya dia bagaimana, dia ada di mana, ngapain, itu aku nggak sama sekali nggak bisa kontak gitu kan. Terus udah gitu hingga suatu hari dia bilang sama aku katanya mau menceraikan Lamper gitu. Dia butuh uang 70 juta katanya buat proses cerainya, buat bayar pengacara, bayar saksi, bayar perkara, bayar majelis gitu, sampai dengan dia nanti buat ngembaliin si Lamper itu ke eh, kota kelahiran dia gitu sama anak-anaknya, sekaligus mau kasih modal buat usaha Lamper gitu kan. Nah, hati siapa yang gak bahagia? Aku gak munafik dong. Berarti selama ini doaku dijawab sama Tuhan. Aku berpikirnya gitu kan. Oh, berarti aku akan jadi satu-satunya nih. Kalau dia mau ceraiin Lampir otomatis kan. Nah, aku sih bukannya bahagia di atas penderitaan orang ya. Tapi jujur aja aku ngerasa kalau oh oke lah, mungkin ini memang harus salah satu dipilih gitu. Dan aku merasa beruntung banget kalau dia milih aku udah kegeeran gitu guys. Jadi aku merasa tersanjung gitu, ternyata aku yang dipilih gitu, aku bahagia. Dan aku tidak memungkiri itu, aku tidak munafik soal itu. Nah terus akhirnya dia bilang gini, iya ayah mau masukin gugatan nih ke pengadilan, dia bilang gitu, hari ini, dia bilang gitu kan. Terus aku tanya sama dia kan, mana buktinya gitu. Terus dia udah bawa surat nikahnya itu dua sama Lamper itu udah dibawa. Terus udah gitu dia udah fotokopi berkasnya semua, pokoknya persyaratan tuh udah dipenuhin sama dia gitu. Dan itu ditunjukkan sama aku, dan itu betul guys, dia mau masukin ke pengadilan. Aku belum punya pikiran yang negatif nih sama dia, belum ketahuan boroknya nih. Terus
masukin ke pengadilan, terus dia bilang katanya harus bayar sekian gitu untuk perkara pendaftaran sampai dengan nanti sidang gitu. Terus dia harus nyewa pengacara, katanya pengacaranya itu minta 12 juta katanya, terus ditawar-tawar menjadi 9 juta. Tuh kan, aku mulai aneh, mana ada sih pengacara yang segitunya gitu kan. Terus tapi aku masih diam tuh, masih gak ngomong. Terus udah gitu, memang Gusti Allah itu maha baik ya guys sama aku. Udah sidang tuh, sidang pertama kali dia sengaja bilang sama aku mau ngajak Lampir jalan-jalan. Loh kenapa, bukannya kamu harus sidang perceraian? Terus kata dia gini, iya biar dia gak datang ke pengadilan, kata dia gitu. Biar nanti kalau dia gak datang kan lebih cepat proses cerainya, kata dia gitu guys. Nah aku kan yang nggak tahu ya proses cerai kayak apa gitu, aku iyain aja ya guys. Oh ya udah gitu. Nah itu proses pertama. Proses kedua sidang, sampai proses keberapa ya itu pengacaranya yang udah dibayar itu pakai uangku juga, itu bayar pengacaranya semua pokoknya pakai uang aku guys. Terus udah gitu aku, memang Gusti Allah maha baik sama aku guys. Aku baru tahu guys kalau ternyata yaitu dia datang 6 bulan yang lalu jumpai mertua aku di Kerinci itu, ngajak mereka untuk ngelamarin si Lonte itu. Jadi Lonte janda 3 anak itu, dia janji sama orang tuanya si perempuan itu mau 3 bulan mau ngurus cerai supaya bisa menikahi si Lonte itu gitu. Nah dia ceraiin Lampir tapi dia pakai uang aku gitu loh guys, ngerti nggak? Jadi dia bukan menjadikan aku satu-satunya, tapi dia proses cerai dengan Lampir supaya dapat akte cerai. Nah akte cerainya itu nanti akan dikasih lihat ke calon mertuanya yang baru, yaitu orang tuanya si Lonte itu gitu loh. Hebat kan, otaknya suamiku hebat kan, saking pinternya tuh. Mungkin IPK-nya dia 10 koma kali, bukan 3 atau 4 koma lagi gitu. Jadi kalau urusan bohong membohong itu dia jago banget memang. Nah itu aku baru tahu guys, ternyata dia perlu 70 juta itu. Biaya cerai berapa sih guys? Paling biaya aku cari tahu biaya cerai mungkin gak sampai 10 juta kali guys, ya kan. Biaya pesawat untuk ke ke pulau itu juga nggak mungkin sampai menghabiskan 70 juta, untuk ngasih modal juga nggak mungkin sampai menghabiskan 70 juta. Ternyata guys, selain untuk menceraikan si Lampir, dia juga mau pakai uang itu untuk pesta kawin dengan si Lonte ini gitu loh guys. Untung 70 juta belum aku transfer. Kenapa aku tahu itu semua? Karena dari si Lampir itu cerita sama aku, katanya si Lonte janda 3 anak ini berusaha ngebujuk si Lampir untuk hubungi aku untuk mengucurkan dana yang 70 juta itu guys gitu. Terus sama si Lampir dibilang gini, oh kau nak juga uang itu, kata dia gitu. Jadi udah fix kan dari situ. Jadi 70 juta itu kepintaran suami aku sama Lontenya itu. Otaknya sama-sama, dua-dua itu otaknya sama-sama licik gitu. Jadi si Lonte itu paksa suami aku untuk menceraikan Lampir karena si pelacur itu, si Lonte 3 anak itu berpikir dia tidak mau mengakui kalau aku ada surat nikah dengan si suami aku. Jadi yang diakuin sama Lonte itu adalah si Lampir sebagai istri pertama. Jadi dia ngubernya surat cerai dari si Lampir, ya kan. Jadi itu sebabnya suami aku kayak kebo dicucuk hidungnya, manut terus sama Lonte itu. Jadi diceraikannya lah tuh, diproses si Lampir itu cerai supaya dia bisa dapat akte cerai. Karena kalau udah dapat akte cerai, dia bisa bawa tuh jumpai orang tuanya si Lampir itu gitu kan. Nah terus orang tuanya si pelacur itu gitu. Nah terus udah gitu dia kan nggak mungkin cerai karena dia juga nggak punya uang kan, makanya dia sengaja ngebaikin aku, sengaja nggak ceraiin aku karena dia masih butuh uangnya dari aku, disupport ya kan. 70 juta coy, kalau nggak 70 juta gue habis buat mereka doang tuh, ini kan kebayangkan.
Jadi itulah licik-liciknya sampai aku juga ngerasa bersalah waktu itu sama Lamper. Aku sampai minta maaf sama dia. Aku bilang, oh ternyata niat mereka busuk. Aku bilang gitu. Aku minta maaf ya karena aku sudah bayarin pengacara buat proses cerai sama kamu. Aku nggak tahu kalau ternyata niatnya dia ceraiin kamu itu supaya dapat akte cerai, supaya akte cerainya dikasih lihat ke bapak mertua, calon mertuanya yang baru, yang orang tua si janda 3 anak itu. Terus uangnya dari aku, hebat kan, aku bilang gitu. Jadi kalau gitu aku batalin aja deh ini pengacaranya, aku bilang gitu. Aku juga bersedia kok menjadi saksi kalian gitu, bahwa jangan sampai kalian pisah lah, jangan sampai kalian cerai, aku bilang gitu. Aku bilang begitu guys sama Lamper. Yang tadinya aku juga ada rasa marah, benci sama si Lamper karena dia pernah banget ngata-ngatain aku kasar. Ngelihat kezoliman itu aku nggak bisa tinggal diam guys. Jadi aku telepon si Lamper, aku bilang aku mau batalin pengacaranya, aku bilang gitu. Karena aku sudah bayar sama dia, mau batalin supaya kalian gak cerai. Aku bilang begitu. Nah, rupanya suamiku terkaget-kaget lah, termehek lah. Aku tahu tahu semua gitu, stepnya udah kebongkar gitu, boroknya kebongkar gitu. Gelagapan lah mereka berdua itu ya kan, termasuk lontenya juga gelagapan kan, nggak jadi cerai, otomatis nggak dapat akte cerai. Padahal tuntutan dari si perempuan janda 3 anak itu adalah dia mau dinikah resmi sama suami aku, terus jadi dia nggak mau dikawin siri gitu. Nah karena semua gagal total begitu, nah mereka sekarang julat lidah sendiri tuh si lontenya, ya kan, mau aja dikawin siri. Bahkan terakhir yang aku dengar katanya bunting, nggak tahu bener atau enggak, aku nggak tahu. Jadi sekarang dia kena julat lidah dia sendiri gitu kan. Kemarin kuar-kuar depan aku, begitu yakin, begitu merasa hebat depan aku, katanya bakal dinikah resmi sama suami aku, tapi ternyata rencana mereka berantakan guys gitu. Jadi kedok mereka kebongkar guys. Makanya aku bilang dua-dua itu ya sama aja, si lonte janda 3 anak itu dengan suamiku sama liciknya, sama tukang bohongnya, tukang manipulasinya, sama-sama hebat lah pokoknya. Kalau kalau licik atau morotinya hebat lah gitu. Nah, aku kenal betul suami aku, Iwan. Kalau dalam keadaan sadar, dia nggak mungkin mau diperalat begitu. Ini aku rasa ada unsur magicnya di dalamnya. Tapi lillahi ta'ala ya guys, karena dia betul-betul seperti kebo di cucuk hidungnya. Jadi apapun yang dibilang sama lonte 3 anak itu, dia ngelakuin gitu, dia bela-belain, dia aku ngingetin aja, kamu udah nggak wajar nih gitu, hidup kamu udah nggak wajar nih, kamu tuh udah nggak bener jadi orang gitu. Itu marah, dia marah kalau aku tegur si lonte itu, dia marah, dia ngamuk gitu. Dia bilang katanya lonte itu yang mengerti dia, kata dia gitu kan. Ya udah, terus kemarin aku balikin kan sama dia, ya sanalah kamu cari lontemu, katanya lontemu yang mengerti dia gitu kan. Ya udah sana, katanya lontemu yang paling memahami kamu sekarang, ya udah sana ke lontemu lah, aku bilang gitu kan sama dia. Terus nah sejak itu kebongkar semua itu, aku nggak mau dikontak sama suami aku guys gitu. Aku betul-betul nggak angkat telepon dia, nggak mau bicara sama dia gitu. Terus di video call juga aku reject, di telepon aku reject, di SMS, di WA aku nggak pernah balas, aku baca tapi nggak pernah aku respon. Nah, akhirnya suamiku bilang gini, oh kalau kayak gini ceritanya berarti Nda udah gak sayang sama ayah lagi, kata dia gitu. Dibilang aku gak sayang lagi guys, katanya. Padahal dia yang bikin keonaran, dia yang bikin kesalahan gitu. Dia bilang katanya aku udah gak peduli lagi sama dia, aku gak cinta lagi sama dia, aku gak perhatiin dia lagi, kata dia gitu kan. Padahal semua adalah biang keroknya dia sendiri guys. Tapi dia melihatnya, dia bilangnya aku yang nggak mau lagi sama dia guys. Padahal dia lebih senang dipeluk sama lonte 3 anak itu kan guys. Dia lebih senang diperhatiin sama lonte 3 anak itu kan guys. Jadi suamiku tetap ngebaik-baikin aku karena apa? Karena 70 juta itu guys. Mungkin dia didesak sama si lonte 3 anak itu supaya dapat 70 juta dari aku guys gitu. Jadi dia tetap baik-baikin aku, tapi aku sudah nggak mungkin ketipu kan, udah kebongkar semua kedoknya kan.
Jadi aku cuekin. Nah aku cuekin itu, suamiku bilang gini katanya, kalau Anda nggak angkat telepon, nggak balas WA ayah, nggak respon lagi, kata dia gitu, aku tabrakin nih mobil ke parit, kata dia gitu. Terus lain hari lagi dia bilang katanya, aku mau nyeburin diri ke jembatan Barelang di Batam, mau bunuh diri lah gitu. Terus yang terakhir dia bilang, aku mau minum sake banyak, mau mabuk sake aja gitu kalau aku pergi ninggalin dia. Bilangnya gitu guys, lagi gue bilangnya gitu suami gue. Nah aku tetap nggak bergeming kan, aku tetap cuekin dia kan, hingga akhirnya setelah berapa lama dia telepon aku lagi. Dia bilang, kenapa sih Nda, itu apa sih yang terjadi sama Nda gitu, kenapa Nda tuh sekarang jahat sama ayah, Nda itu sekarang tega sama ayah apa bla 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 gitu. Aku dengan santai menjawab, oh masih hidup toh kamu, aku pikir kamu sudah terjun ke jembatan Barelang, aku pikir kamu udah nabrakin mobil ke parit, aku pikir kamu udah mabuk sake, udah mati karena sake, masih hidup toh, aku gituin kan guys. Jadi dia malah tambah marah guys, tapi dia nggak mau minta maaf guys. Jadi dia nggak, tetap aja menjadi orang yang merasa paling benar. Dia menjadi orang yang paling pinter nipu, pinter nokoh kali ya guys gitu. Dan dia ngerasa nggak ada sesuatu terjadi gitu, jadi like seems there is nothing happen gitu. Jadi ya seperti itulah, egonya terlalu tinggi. Sekali lagi aku nggak tahu ya, lillahi ta'ala, apakah suamiku dalam pengaruh magic atau tidak, tapi Iwan yang aku kenal adalah yang tidak begitu. Iwan yang aku kenal, suamiku itu adalah orang yang baik, yang sangat baik, yang sangat sayang sama aku, yang mencintai aku dengan tulus apa adanya, yang peduli dengan aku, yang care sama aku, yang pokoknya yang the best buat aku gitu. Tapi semenjak kenal dengan si Lonte 3 anak ini, Iwan menjadi pribadi yang berbeda. Jadi aku melihatnya sih, aku merasakannya sih, ada sesuatu yang sudah si Lonte 3 anak ini buat ke Iwan. Tapi aku tidak mau mendahului kehendak Tuhan gitu, karena hal-hal mistik itu kan nggak bisa dibuktikan ya kan, nggak ada faktanya. Salah-salah nanti aku dosa karena suudon sama orang ya kan. Aku hanya bisa mendoakan suamiku dari jauh, semoga segera disembuhkan ingatannya, karena sejak kenal perempuan ini, suamiku betul-betul dibikin lupa sama aku, jadi nggak ingat sama aku gitu. Jadi ngelihat aku tuh kayak benci, ngelihat aku tuh kayak marah bawaannya, kayak sebel, terus ngeblok aku lama, terus pokoknya banyak banyak cerita yang semuanya menurut aku itu bukan suamiku. Jadi aku hanya bisa mendoakan dari jauh buat suami aku. Percayalah gitu, bahwa biarpun kita ini dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh apa namanya lautan gitu ya, aku nggak komunikasi sama kamu, kamu juga ngeblok aku nggak bisa hubungi kamu karena kamu ngeblok aku gitu. Dimanapun kamu berada saat ini, dengan siapapun kamu hidup saat ini gitu, semoga Tuhan selalu menjaga kamu, semoga Tuhan selalu mengapa menyehatkan kamu jasmani rohani kamu, sehingga pikiran jernih kamu datang kembali gitu. Kamu harus ingat satu hal, biarpun kita itu nggak kontak secara fisik gitu ya, tapi ikatan batin antara aku dan kamu itu sangat kuat. Jadi kalau boleh dibilang hubungan kita ini hubungan spiritual gitu. Jadi biarpun kamu nggak komunikasi apapun sama aku, atau aku nggak komunikasi apapun sama kamu, aku bisa merasakan hatimu ke aku seperti apa. Hanya perlu keberanian buat dirimu untuk mengakui kebenaran, mengikuti kata hatimu. Itu aja kuncinya. Kayak apapun apa canggihnya dukun itu, kayak apapun canggihnya orang pinter itu gitu, semua akan mati, akan mental dengan sendirinya. Kezoliman itu akan kebuka dengan sendirinya kalau kamu rajin sholat, kalau kamu rajin ngaji, rajin bangun tengah malam ibadah gitu, rajin sedekah gitu, nggak akan mempan.
Tapi kalau kamu malas beribadah ya selamanya kamu pasti juga dalam kebingungan. Aku yakin kamu juga nggak tahu apa yang tengah terjadi saat ini gitu. Karena hatimu masih bukan kamu yang sebenarnya. Jadi kamu juga pasti bingung gitu. Apa sih yang sudah terjadi? Kenapa keadaan kacau seperti ini? Aku yakin kamu juga bingung gitu. Karena aku juga merasakan kebingungan yang luar biasa. Karena aku sampai detik ini pun masih berpikir bahwa sebenarnya antara kita berdua tidak ada terjadi apa-apa gitu. Maksudnya memang memang apa ya? Tidak ada pernah ada masalah apa-apa di antara kita gitu. Tapi ya karena ada racun di sekitar kamu, karena juga pola asuh yang salah orang tuamu, eh, jadi kamunya apa ya, kata hatimu terkalahkan dengan ego kamu. Kalau kamu mau menurunkan egois kamu, menurunkan apa namanya, keras kepalanya kamu, masih bisa kok kita berdua duduk bicara. Aku pasti akan terbuka tangannya gitu menerima kamu kalau kamu mau bicara apa aja. Bahkan kalaupun kamu mau menceraikan aku pun, aku dengan senang hati akan menerima itu dan akan mau mengikhlaskan itu gitu, asal kamu mau bicara baik-baik sama aku gitu. Itu aja ya guys, semoga pengalaman yang terjadi sama aku tidak terjadi sama kalian. Sehat-sehat selalu. Aku sharing kayak gini untuk apa, sekedar apa, berbagi pengalaman gitu kan. Sayangilah pasanganmu selalu, jangan sia-siakan mereka yang sudah sayang dan tulus kepadamu, karena ketika kamu sadar yang ada hanya penyesalan. Ketika penyesalan datang, yang ada semua tidak bisa dikembalikan lagi. Keadaan sudah berubah. Nah, mumpung belum terlambat, ya, mumpung belum terlambat, kamu lebih baik apa namanya, bicara, duduk, selesaikan, bukan lari-lari terus. Karena kita sama-sama tahu ya, suamiku juga tahu pasti kemanapun dia mau pergi, sejauh apapun langkahnya, seberapa banyak pun wanita yang akan dia temui yang akan menggantikan aku, dia tidak akan pernah bisa melupakan kasih sayang aku. Aku meyakini itu, sangat meyakininya. Jadi makanya suami aku nggak akan pernah bisa lupain aku, nggak akan pernah bisa move on dari aku, karena memang dia tahu aku menyayangi dia dengan tulus. Dia juga sadar bahwa dia sudah membuat kesalahan, dia sudah mengecewakan aku, dia sudah memperlakukan aku buruk. Aku tahu dia tahu semua itu dan dia sadar itu. Cuman memang butuh keberanian buat dia untuk mengakui, apalagi untuk meminta maaf. Apapun itu, aku selalu mendoakan ke kamu hal yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. Itu aja ya. Jakarta tanggal 9 Juli 2020. Salam sayang dari aku buat kalian semua. Assalamualaikum.